Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Firda Nadia dalam kegiatan belajar mengajar matematika. Pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita masih akan belajar mengenai bab 1 yaitu bilangan, namun bagian ketiga. Materinya ada beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Lalu, memahami cara menghitung perkalian bilangan bulat. Memahami faktor bilangan bulat. Memahami bilangan prima. Memahami cara menghitung pembagian bilangan bulat. Mengetahui urutan operasi, dan yang terakhir, memahami operasi pembagian pada bilangan bulat. Kita langsung ke materinya. Yang pertama ada operasi perkalian bilangan bulat. Secara umum, untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A dikali B diartikan sebagai menjumlahkan B sebanyak A kali. Secara umum, rumusnya ditulis seperti ini. A kali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah titik-titik ditambah B, di mana B-nya ini dikalikan sebanyak A kali. Contoh, misalkan di sini ada soal 5 kali 3. Berarti 5 kali 3 ini sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. 3-nya kita tambahkan sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, selanjutnya operasi perkalian bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah tabel operasi perkalian bilangan bulat. Misalkan ada bilangan 1 dan bilangan 2, lalu kita kalikan. Nah, ada 4 kemungkinan gitu, atau hasilnya gitu. Yang pertama adalah kalau bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya pasti positif. Yang kedua, bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya pasti bilangan negatif. Sedangkan bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya pasti negatif. Dan bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya pasti positif. Nah, untuk semua hal yang di dalam tabel ini, anak-anak perlu ingat. Jangan sampai lupa ya. Kita langsung masuk ke contoh. Misalkan ada 5 kali 5 sama dengan 25. Kalau diperhatikan, bilangan yang pertama adalah bilangan positif, bilangan keduanya bilangan positif juga, dua-duanya angka 5 ya, bilangan 5, dan hasilnya 25, positif juga. Jadi positif dikali positif sama dengan positif. Nah, ini contoh dari positif dikali positif sama dengan positif. Lalu yang kedua, negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Negatif 2-nya bilangan pertama yang bentuknya negatif 2 ya. Lalu bilangan yang keduanya positif 3. Nah, negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6, hasilnya negatif. Lalu contoh yang ketiga, ada 5 kali negatif 5, hasilnya negatif 25. Nah, bilangan satunya adalah positif 5, bilangan 2-nya negatif 5, dan hasilnya adalah negatif 25. Nah, contoh yang terakhir, negatif 2 dikali negatif 3, dua-duanya negatif, dan hasilnya positif 6 atau 6. Negatif dikali negatif, hasilnya positif. Seperti itu. Lanjut ke sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Sama seperti operasi penjumlahan bilangan bulat minggu kemarin, perkalian bilangan bulat juga memiliki sifat-sifat nih.
hampir sama juga. Yang pertama ada sifat komutatif atau berkebalikan, di mana untuk setiap bilangan bulat A dan B maka berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Jadi posisi bilangan A dan B bisa kita tukar gitu, dan hasilnya sama. Yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan, di mana untuk setiap bilangan A dan B dan C maka berlaku A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Ini juga mirip ya sama yang penjumlahan kemarin, hanya saja operasinya bentuknya perkalian. Selanjutnya ada sifat distributif. Ada dua nih sifat distributif tuh. Yang pertama perkalian terhadap penjumlahan, di mana untuk setiap bilangan bulat A dan B dan C berlaku A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Kalau diperhatikan, ini tuh perkalian silang. Perkalian silang yang pertama antara A dan B, hasilnya menjadi A kali B. Yang kedua, A dikali C, hasilnya adalah dalam kurung A dikali C. Nah ini perkalian silang ya namanya. Lalu yang kedua adalah distributif perkalian terhadap pengurangan, di mana untuk setiap bilangan bulat A dan B dan C maka berlaku A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Hampir mirip ya bentuknya sama yang pertama, cuman yang kedua ini pengurangan, untuk pengurangan. Sama juga kalau kita perhatikan, ini juga merupakan perkalian silang, di mana A dikali B hasilnya adalah dalam kurung A dikali B, dan A dikali C hasilnya adalah dalam kurung A dikali C. Seperti itu. Selanjutnya ada sifat tertutup, sama seperti penjumlahan kemarin ya. Ada tertutup juga, sifat tertutup juga. Nah, untuk perkalian ini dimana untuk setiap bilangan bulat A dan B dan C maka berlaku A dikali B sama dengan C. Jadi A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, maka hasilnya juga bakal bilangan bulat. Itu yang dimaksud oleh tertutup. Lalu yang terakhir mempunyai unsur identitas 1. Kalau kemarin kan penjumlahan unsur identitasnya 0 ya. Nah, kalau perkalian unsur identitasnya adalah 1, di mana untuk setiap bilangan bulat A maka berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Jadi setiap bilangan yang dikali angka 1 hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Itu disebut unsur identitas. Dan untuk khusus untuk perkalian, unsur identitasnya adalah 1, berbeda dengan penjumlahan. Oke? Selanjutnya ada operasi pembagian bilangan bulat. Kalau yang tadi perkalian, yang sekarang pembagiannya. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka ada dua kemungkinan. Pertama, ada dua gitu bentuknya. Jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C dibagi A atau C per A, dengan A tidak sama dengan 0. Contohnya, misalkan di sini ada soal 5 kali 3 sama dengan 15, di mana A-nya itu 5, B-nya 3, C-nya 15. Maka kalau kita ubah ke bentuk A sama dengan C per B menjadi 5 sama dengan 15 per 3. Kalau kita lihat 15 dibagi 3 atau 15 per 3 itu sama dengan 5 kan? Berarti ini betul ya. Lalu
Pada operasi pembagian berlaku hal berikut. Yang pertama, jika A ditambah B bertanda sama, misalkan A, B-nya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka C alias hasilnya adalah bilangan bulat positif. Dan yang kedua, jika A dan B berlainan tanda atau beda gitu ya, misalkan A-nya positif, B-nya negatif, atau A-nya yang negatif atau B-nya yang negatif, maka C-nya atau hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kita ke contoh. Yang pertama, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kalau kita perhatikan bilangan-bilangan ini ternyata positif dibagi positif sama dengan positif. Lalu yang kedua, negatif dibagi negatif 6 dibagi negatif 3, hasilnya adalah 2. Kalau kita perhatikan ini tuh soalnya bentuknya bilangan negatif dibagi negatif sama dengan positif. Bisa dilihat ya dari dua contoh ini, kalau kedua bilangan memiliki tanda yang sama, hasilnya pasti positif. Lalu contoh selanjutnya adalah 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Kalau diperhatikan bilangannya ini bentuk dari positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Dan yang terakhir, negatif 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3. Kalau diperhatikan bilangannya bentuknya adalah negatif dibagi positif dan hasilnya negatif. Bisa kita lihat di dua contoh terakhir ini, kedua bilangan memiliki tanda yang beda atau berlainan. Nah, hasilnya sama-sama negatif. Kalau kita bikin tabel seperti yang sebelumnya akan seperti ini. Sama aja seperti perkalian ya sebenarnya. Jadi tinggal dihafalkan saja, tinggal diingat-ingat saja oleh anak-anak sekalian. Selanjutnya ada faktor bilangan bulat. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N dengan N bilangan bulat. Contohnya, misalkan tentukan semua faktor positif dari bilangan 6. Mari kita jawab. Yang pertama, 2 merupakan faktor dari 6 karena ada 3 sedemikian sehingga 6 dikali 2 6 sama dengan 2 dikali 3. Nah, kalau dari penjelasan yang pertama ini, yang jadi B-nya adalah 6, A-nya 2, dan N-nya 3. Lanjut yang kedua, 3 faktor dari 6. Karena ada 2 sedemikian sehingga 6 sama dengan 3 dikali 2. Kebalikannya yang atas ya. Selanjutnya 1 faktor dari 6 karena ada 6 sedemikian sehingga 6 sama dengan 1 dikali 6. Dan yang terakhir 6 faktor dari 6 karena ada 1 sedemikian sehingga 6 sama dengan 6 dikali 1. Jadi faktor positif dari bilangan 6 adalah 2, 3, 1, 6. Jadi kalau faktor tuh seperti angka-angka yang kalau dikalikan tuh bisa menghasilkan angka 6 gitu secara garis besarnya. Itu untuk faktor bilangan bulat. Yang kedua ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P. Bilangan-bilangan yang merupakan bilangan prima terdiri dari sebagai berikut. Bisa dilihat ya sama anak-anak sekalian, semua bilangan ini tuh hanya bisa dibagi angka 1 dan
dirinya sendiri. Dari 2, 3, 5, 7, 11, dan sebagainya. Ini seterusnya. Lanjut ke urutan operasi. Nah, kita kalau mau menghitung suatu soal gitu ya, yang isinya tuh ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu ada urutannya. Jadi nggak bisa asal hitung. Ada 4 urutan operasi. Yang pertama, kita hitung bentuk yang di dalam kurung dulu. Contoh, 3 ditambah 4 dalam kurung dikali 2. Kita operasikan dulu yang di dalam bentuk kurungnya. 3 ditambah 4 sama dengan 7 yang merah. Barulah kita kalikan 7 dikali 2 sama dengan 14. Yang kedua, hitung bentuk eksponen atau pangkatnya dulu. Contohnya, 4 ditambah 2 pangkat 3. Nah, kita hitung dulu yang mempunyai pangkat yang warna hijau. 2 pangkat 3 kalau dihitung menjadi 8. Setelah itu baru kita tambahkan dengan 4. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Yang ketiga, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Contohnya, yang pertama, 2 ditambah 3 dikali 4. Kita hitung dulu 3 kali 4 karena perkalian. Jadi perkalian kita dahulukan. Setelah itu baru kita jumlahkan dengan 2. 3 dikali 4 hasilnya 12, baru kita tambahkan dengan 2. Hasil akhirnya adalah 14. Contoh yang kedua, 48 dibagi 2 dikali 3. Yang pertama kita harus hitung dulu pembagiannya yang warna hijau. Setelah dihitung, 48 dibagi 2 adalah 24. Lalu kita kalikan dengan 3 sama dengan 72. Bu, kalau misalkan aku hitungnya perkalian dulu boleh nggak? Sebenarnya boleh, tapi kalau sesuai dengan aturannya kita dari yang kiri dulu, soalnya poin ketiga ini kan perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Berarti kita kerjakan dulu yang dari kiri, baru ke kanan. Selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Contohnya yang pertama, 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4. Yang pertama kita kalikan dulu 5 kali 4-nya yang hijau, hasilnya 20. Nah, setelah itu kita kurangi yang 3 dikurang 2, kita hitung dulu yang warna biru nih. Kenapa? Karena kita mulai dari kiri ke kanan urutannya. Maka dari itu 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1, baru kita tambahkan dengan 20 dan hasil akhirnya adalah 21. Contoh yang kedua, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurang 5 dikali 4. Yang pertama kita hitung dulu pembagian dan perkaliannya, yang merah sama yang ungu. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ini Ibu salah mewarnai ya, harusnya yang diwarnai itu 2 yang warna merah. Setelah itu kita hitung yang 5 kali 4 sama dengan 20. Barulah kita jumlahkan. Yang 3 ditambah 2 kita jumlahkan menjadi 5, baru kita kurangi dengan 20. Hasilnya negatif 15. Materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Silahkan jika ada yang belum paham atau belum mengerti bisa ditanyakan di grup. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan menulis atau kesalahan ucapan Ibu ya. Maaf juga bila suara Ibu kurang jelas. Silahkan ditanyakan jika
Jika ada yang tidak paham atau yang tidak dimengerti, tidak usah malu-malu. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.